Namanya Lela. Umurnya baru 21 tahun, tapi hidupnya udah kayak nenek-nenek, sepi, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. Dia janda muda. Suaminya, Sarman, meninggal setahun lalu gara-gara kecelakaan di jalan tanjakan arah kota. Nggak ada anak. Nggak ada keluarga yang peduli. Lela tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan Sarman, rumah berdinding bambu yang berdiri di gang sempit, cuma beberapa meter dari kuburan umum desa. Setiap malam, suara jangkrik dan kodok sawah jadi teman tidur. Kadang-kadang ada suara bacaan tahlil dari arah kuburan, apalagi kalau malam Jumat. Tapi suara itu nggak pernah bikin Lela takut. Dia udah terbiasa. Malah, dia bilang suara-suara itu bikin dia merasa nggak sendirian. Rumah Lela cuma punya 2 ruangan. Satu ruang tengah, satu kamar tidur. Dapur ada di belakang, nyatu sama kamar mandi. Listrik sering turun, apalagi kalau hujan deras. Atap rumah kadang bocor, jadi kalau musim hujan, Lela harus sedia ember buat nampung air. Meski sederhana, Lela rajin bersih-bersih. Lantainya tanah, tapi disapu tiap pagi. Dinding bambunya ditempeli kertas koran bekas biar angin malam nggak langsung masuk. Di pojok ruang tengah, ada satu lemari kayu peninggalan mertuanya yang udah lama meninggal. Di atas lemari itu, ada satu kaleng biskuit bekas. Warnanya udah pudar. Gambar anak kecil di depannya juga mulai hilang termakan usia. Kaleng itu udah ada sejak Lela pindah ke rumah ini, sejak dia masih jadi istri Sarman. Tapi anehnya, Lela nggak pernah berani buka kaleng itu. Entah kenapa, setiap kali tangannya nyaris menyentuh tutupnya, selalu ada rasa nggak enak di dadanya. Pernah sekali dia coba buka, tiba-tiba angin kencang masuk dari celah dinding. Padahal nggak ada angin di luar. Sejak itu, dia nggak pernah sentuh lagi. Hari-harinya Lela diisi dengan menjahit. Dia nerima order kecil-kecilan dari warga desa, kebanyakan baju daster atau sarung. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup buat beli beras, minyak, dan bayar listrik. Kadang ada tetangga yang ngasih lauk atau sayur, tapi jarang. Sebagian besar orang desa menghindar sama Lela. Katanya, dia bawa sial. Abis Sarman mati, 3 tetangga kiri kanan juga nyusul. Gimana nggak bikin merinding, kata Bu Lastri, tetangga paling cerewet di gang itu. Lela tahu dia dijauhi. Tapi dia nggak peduli. Yang penting bisa makan, bisa tidur, dan nggak ngerepotin orang. Lagi pula, kalau malam, dia nggak pernah benar-benar sendirian. Suara langkah kaki dari luar dinding bambu itu selalu datang. Pelan, kadang cepat. Kadang berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, suara itu cuma datang dari satu arah, kuburan. Buat Lela, hidup bukan tentang bahagia lagi, tapi tentang bertahan. Dan dia udah bertahan sejak ini. Tapi semua itu berubah, sejak dia iseng buka kaleng biskuit tua di atas lemari. Kaleng yang selama ini cuma jadi hiasan debuan. Kaleng yang ternyata isinya bukan biskuit. Bukan juga perhiasan. Tapi sesuatu yang bahkan gak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Sesuatu yang bau amisnya langsung nyerang hidung. Sesuatu yang matanya masih melotot. Tapi kaleng itu belum terbuka di bab ini. Cerita baru mulai. Dan hidup Lela, baru aja berubah selamanya. Semua berawal dari malam Jumat Kliwon. Lela baru aja selesai mandi, rambutnya masih basah waktu dia dengar suara ketukan pelan dari arah depan rumah. Bukan ketukan di pintu, tapi lebih mirip suara benda dipukul ke bambu, tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Dia pikir mungkin tikus atau kucing, jadi dia abaikan. Tapi suara itu datang lagi 5 menit kemudian. Masih dari arah yang sama. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Lela keluar kamar sambil nenteng sapu lidi. Pelan-pelan dia buka pintu depan. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Halaman sempit depan rumah juga sepi. Cuma bayangan pohon pisang yang bergoyang kena angin. Tapi pas dia balik badan, dia lihat sesuatu yang bikin dia berhenti melangkah. Kaleng biskuit di atas lemari, tutupnya kebuka. Padahal dia ingat betul, selama ini kaleng itu selalu tertutup rapat.
Bahkan dia sendiri belum pernah buka. Tapi sekarang, tutupnya kegeser sedikit, miring, kayak ada yang maksa buka dari dalam. Jantung Lela langsung berdetak cepat. Dia dekati lemari itu, tangan gemetar waktu dia pegang tutup kalengnya. Perlahan dia buka lebar. Kosong. Nggak ada apa-apa di dalam. Cuma kertas koran bekas yang udah menguning. Tapi baunya aneh. Amis. Bukan amis ikan, tapi amis yang bikin perut mual. Kayak bau darah yang udah lama kering. Lela buru-buru nutup kaleng itu dan naruhnya lagi ke tempat semula. Dia pikir mungkin cuma perasaannya aja. Mungkin kaleng itu emang pernah kebuka sebelumnya, dan dia nggak sadar. Tapi pas dia mau tidur malam itu, suara ketukan tadi muncul lagi. Kali ini bukan dari depan rumah, tapi dari dalam lemari. To. Suaranya pelan. Tapi malam itu sunyi banget, jadi suara itu kedengeran jelas. Lela duduk tegak di ranjang, mata melirik ke pintu kamar yang terbuka. Lemari kayu tua itu kelihatan dari tempat tidurnya. Diam. Nggak bergerak. Dia tahan napas. Dengarkan lagi. To. Suaranya makin cepat. Kayak ada yang ngetuk dari dalam kaleng. Kayak sesuatu yang pengen keluar. Lela akhirnya beranikan diri bangun, nyalain lampu ruang tengah, dan buka lemari itu. Kaleng biskuitnya masih di situ. Tutupnya tertutup rapat sekarang. Lebih rapat dari sebelumnya. Dia coba buka, nggak bisa. Tutupnya kayak ngelengket. Padahal tadi sore dia bisa buka dengan mudah. Dia taruh kembali dan tutup pintu lemari. Tapi pas dia balik badan, dia lihat lantai di depan pintu rumah ada jejak kaki. Kecil, basah. Tapi bentuknya bukan kaki manusia. Lebih mirip tapak hewan, kayak kaki kucing, tapi cuma 2. Jejaknya lurus, dari pintu masuk menuju lemari. Lela mulai merinding. Besok paginya, dia coba cerita ke Bu Lastri, tapi tetangga itu cuma ngejek, "Jangan-jangan kamu kurang tidur, Le." Pikiran kosong, jadi halu. Lela cuma bisa senyum tipis. Dia tahu dia nggak halu. Dia tahu semalam ada sesuatu di rumah itu. Sejak malam itu, suara ketukan makin sering muncul. Kadang pagi, kadang sore. Tapi paling sering, waktu azan maghrib. Suaranya datang dari tempat yang sama. Dari dalam lemari. Dari dalam kaleng biskuit tua itu. Dan setiap kali suara itu muncul, ada satu hal aneh yang Lela temukan, seekor kucing mati di depan rumahnya. Lehernya putus. Matanya terbuka. Seolah-olah, kucing itu sempat lihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. 3 malam berturut-turut. 3 kucing mati. Semua tanpa kepala. Dan di malam keempat, kaleng itu bergerak sendiri. Hari keempat setelah kaleng itu bergerak sendiri, Lela mulai ngerasa ada yang ngawasin dia. Bukan perasaan biasa, tapi semacam tatapan tajam dari sudut-sudut rumah. Apalagi pas dia lagi duduk di ruang tengah atau masak di dapur. Kadang bulu kuduknya berdiri sendiri, tanpa sebab. Dia pernah coba ngaca di cermin kecil yang digantung di dekat kamar mandi. Tapi yang muncul di pantulan bukan cuma wajahnya. Sekilas, dia lihat ada bayangan hitam berdiri di belakang. Nggak jelas wujudnya, cuma kelihatan kayak sosok tinggi dengan kepala miring. Tapi pas dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Lela makin stres. Tidur mulai susah. Setiap kali matanya mau merem, selalu ada suara yang bisik-bisik di dekat telinga. Kadang suaranya jelas, kadang cuma desisan pelan. Tapi satu kalimat selalu sama, "Buka lagi, lihat isinya." Lela udah buang kaleng biskuit itu. Dia bungkus pakai plastik dan taruh di tong sampah belakang rumah. Tapi besok paginya, kaleng itu kembali ke atas lemari. Utuh. Bersih. Seolah-olah nggak pernah dibuang. Dia coba bakar. Pakai kayu bakar di belakang rumah. Tapi waktu api udah nyala dan kaleng dilempar ke dalam bara, api malah padam. Asapnya ngebul, hitam pekat, dan keluar bau yang lebih amis dari sebelumnya. Lela sampai muntah-muntah malam itu. Sejak itu, dia berhenti coba ngusir kaleng itu. Tapi gangguan makin parah. Jahitannya mulai rusak sendiri.
Benang yang dia jahit malam harinya, besok pagi udah lepas semua. Seolah-olah ada yang nyulik hasil kerjanya. Dan yang paling bikin dia makin takut, satu malam waktu listrik padam, Lela lihat dengan mata kepalanya sendiri, kaleng itu kebuka. Dan dari dalamnya keluar sesuatu. Bukan makhluk besar, tapi kepala. Kepala kucing. Masih berdarah. Matanya terbuka. Lidahnya menjulur. Kepala itu jatuh ke lantai dengan bunyi, pluk, lalu menggelinding ke bawah meja. Lela teriak sekencangnya. Tapi suara teriakannya kayak tertelan dinding. Nggak ada satupun tetangga yang datang. Besoknya, kepala kucing itu nggak ada. Tapi lantai ruang tengah penuh bekas darah. Lela lep pakai kain pel, tapi darah itu kayak nempel. Nggak bisa hilang. Malah makin dilap, makin menyebar. Lela mulai takut tinggal di rumah. Tapi dia juga nggak punya tempat lain. Nggak ada saudara. Nggak ada uang buat pindah. Dia akhirnya mutusin buat nginap semalam di musola desa. Tapi baru tengah malam, dia mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan kuburan tua. Satu liang kubur terbuka. Dan di dalamnya, bukan mayat, tapi tumpukan kepala kucing, disusun rapi. Di atasnya, berdiri sosok tinggi kurus dengan wajah hitam legam. Sosok itu ngomong tanpa suara, tapi Lela bisa dengar jelas di kepalanya, "Kamu udah dibayar. Giliran kamu balas." Dia kebangun dengan napas ngos-ngosan. Badannya dingin semua. Keringatnya ngucur dari leher sampai punggung. Besok paginya, dia balik ke rumah. Tapi pas masuk, ada yang berubah. Jendela kamarnya kebuka sendiri. Tirai sobek kayak dicakar sesuatu. Dan di tengah lantai, tepat di bawah lemari kayu, ada kaleng biskuit itu. Terbuka. Isinya udah beda. Sekarang, bukan kepala kucing. Tapi potongan kain putih, dan di tengahnya, seutas rambut panjang. Hitam. Lela kenal betul rambut itu. Itu rambutnya sendiri. Dia panik. Ambil bungkusan itu dan mau buang ke sungai. Tapi pas sampai di tepi jembatan, air sungai berubah merah. Bukan keruh, tapi merah pekat. Dan dari dasar sungai, muncul suara, pelan, serak, dan berat. "Jangan kabur. Kamu milik kami sekarang." Lela jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Dan saat itu dia sadar, ini bukan lagi soal kaleng biskuit. Ini soal perjanjian. Perjanjian yang entah siapa buatnya, tapi sekarang, dia yang harus bayar. Sejak malam dia lihat sungai berubah merah, Lela nggak berani lagi keluar rumah. Setiap sudut rumah itu sekarang serasa penuh mata. Kayak ada yang mantau setiap langkahnya, setiap gerak tubuhnya. Pagi itu, Lela baru bangun dan langsung ngerasa ada yang nggak beres. Badannya pegal, bibirnya kering, dan matanya berat banget. Dia ngaca sebentar di cermin kamar. Tapi bukan matanya sendiri yang dia lihat. Ada pantulan lain di belakang. Sosok kecil, hitam, duduk di atas lemari. Nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk sambil nunjuk ke arah kaleng biskuit yang sekarang pindah ke lantai. Lela langsung balik badan. Nggak ada apa-apa. Tapi kaleng itu memang udah pindah. Isinya sekarang bukan rambut, tapi satu mata kucing, masih segar, kayak baru dicabut dari kepala. Lela jerit, lari ke dapur, tapi di dapur malah makin parah. Kompor gas nyala sendiri, apinya biru tinggi. Panci di atas kompor mendidih, padahal dia yakin belum ngisi air sama sekali. Pas dideketin, bau amis nyeruak dari dalam panci. Lela coba matiin kompor, tapi knopnya macet. Apinya makin tinggi. Dan di dasar panci, dia lihat sesuatu ngambang. Kulit manusia. Tipis, kering. Tapi ada bulu halus kayak bekas kucing. Lela langsung muntah di tempat. Hari itu dia mutusin buat nggak masak sama sekali. Tapi suara-suara mulai muncul dari dalam rumah. Nggak lagi cuma ketukan atau bisikan. Sekarang lebih jelas. Kayak anak kecil nyanyi lagu-lagu lama. Suaranya sumbang, datar, dan kayak diputar ulang terus-menerus. Kepala kucing, mata bulat, siapa buka, dia dapat. Lela udah coba tutup kuping. Tapi suara itu terus nyusup ke telinga.
Kadang muncul dari dalam kamar mandi, kadang dari bawah ranjang. Pernah sekali, dia buka kulkas, suara itu keluar dari dalam botol kecap. Puncaknya terjadi waktu malam kelima. Hujan deras. Petir nyambar terus. Lela duduk di ruang tengah sambil peluk lutut, lampu udah padam sejak maghrib. Lilin satu-satunya udah hampir habis. Tiba-tiba, pintu kamar kebuka sendiri. Angin dari luar nyelonong masuk, tapi nggak bikin tirai bergerak. Lela berdiri pelan, langkahnya berat, tapi rasa penasaran lebih besar dari takutnya. Pas dia masuk ke kamar, dia lihat sesuatu di atas ranjang. Seseorang tidur di sana. Tapi bukan manusia biasa. Bentuknya kecil, kayak anak kecil umur 5 tahun, tapi kepalanya kepala kucing. Badannya dibalut kain kafan yang udah sobek-sobek. Mata makhluk itu melek lebar, dan mulutnya senyum lebar banget. "Kamu udah siap gantian, Lela?" Suaranya berat, padahal tubuhnya kecil. Lela mundur pelan-pelan. Tapi makhluk itu langsung duduk tegak. Badannya patah-patah, kayak tulangnya remuk. Suaranya berubah jadi cempreng. "Giliran kamu isi kaleng itu, atau kamu yang masuk?" Lela langsung kabur dari kamar. Tapi di ruang tengah, semua jendela kebuka. Angin muter dalam ruangan, bawa bulu-bulu kucing beterbangan. Dan di tengah-tengah ruang tamu, kaleng itu udah kebuka. Isinya kosong. Tapi dari dalamnya keluar suara geraman pelan. Suara kucing yang bukan kucing. Lela jatuh terduduk. Telinganya panas. Dari hidungnya keluar darah. Tapi dia nggak bisa pingsan. Nggak bisa tidur. Malam itu, matanya dipaksa melek sampai pagi. Dan tiap beberapa menit, kaleng itu bergerak. Bergeser pelan, makin dekat ke arahnya. Lela cuma bisa duduk diam, sambil nunggu, entah apa yang bakal keluar selanjutnya. Setelah semalaman gak tidur, Lela mutusin buat keluar rumah pagi-pagi. Bukan buat kabur, tapi dia mau nyari jawaban. Selama ini dia cuma diam di rumah, nunggu digangguin. Sekarang dia yang harus nyari tahu. Langkah pertama, dia ke rumah Pak Darto, penjaga makam tua di belakang gang. Orang tua itu tinggal sendiri juga, tapi dikenal suka ngobrol sama kucing liar. Lela pernah lihat dia nguburin bangkai kucing dengan cara yang aneh, pakai doa-doa yang gak umum. Pak Darto kaget waktu lihat Lela datang dengan muka pucat dan mata sembab. "Kamu sakit, Le?" Lela langsung cerita semuanya. Dari kaleng biskuit, kepala kucing, suara-suara aneh, sampai makhluk berkepala kucing yang muncul di kamarnya. Wajah Pak Darto langsung berubah. Dia duduk pelan, napasnya berat. "Kamu tahu nggak, dulu di rumah kamu itu pernah tinggal dukun pelihara kucing?" Lela geleng. Dia baru tahu. Namanya Bu Marni. Nggak banyak warga yang tahu dia pesugihan. Tapi saya tahu. Soalnya dia sering buang bangkai kucing di kuburan. Tapi yang dibuang bukan kucing biasa. Pak Darto mandang kosong ke arah halaman. Kucing yang dibelah kepalanya, diambil matanya, dimasukin ke kaleng biskuit. Setiap malam Jumat, dia taruh kaleng itu di bawah tempat tidur. Lela nelen ludah. "Buat apa, Pak?" "Buat manggil setan peliharaan. Kalau isi kalengnya diterima, dia bakal dapat rejeki. Tapi kalau ditolak, ya, korban yang jadi tumbal. Biasanya kucing, kadang manusia." Lela lemes. Jadi selama ini dia tinggal di rumah yang pernah dipakai pesugihan. "Saya kira semua udah berhenti waktu Bu Marni mati. Tapi ternyata, kaleng itu belum hilang. Mungkin kamu yang kebetulan nemuin, atau sengaja ditunjuk." "Ditunjuk?" Pak Darto ngangguk pelan. "Kalau kamu udah buka kaleng itu, apalagi sampai isinya kelihatan, berarti kamu masuk dalam lingkaran perjanjian. Setannya nganggep kamu pewaris." Lela gemetar. "Tapi saya nggak pernah minta kekayaan, Pak." "Setan nggak peduli kamu minta atau enggak. Yang penting kamu ngakuin keberadaannya. Itu cukup." Lela pulang dengan pikiran kacau. Tapi belum sempat masuk rumah, dia lihat ada sesuatu di depan pintu. Seekor kucing hitam, matanya tinggal satu. Duduk diam sambil mandang ke arah Lela,
kayak nungguin. Dia nekat ambil batu, dilempar ke kucing itu. Tapi si kucing gak lari, malah makin mendekat. Langkahnya pelan, dan tiap kaki yang minjak tanah ninggalin bekas darah. Lela mundur, dan kucing itu berhenti pas di depan kakinya. Lalu, bicara. Kalau kamu gak mau kasih, kamu yang bakal dikasih. Suara itu keluar dari mulut kucing. Serak, pelan, tapi jelas. Lela langsung pingsan di tempat. Pas bangun, hari udah sore. Tapi ada yang aneh. Dia bangun di dalam rumahnya sendiri, padahal terakhir dia jatuh di luar. Dan di samping tempat tidurnya, ada mangkok bubur. Buburnya hangat. Ada suiran daging di atasnya. Tapi baunya amis banget. Di bawah mangkok, ada kertas kecil. Tulisan tangan, pakai spidol merah. Makan sampai habis. Kalau enggak, kucing-kucing kami yang makan kamu. Lela lempar mangkok itu sekuat tenaga. Tapi dari balik lemari, dari sela-sela genteng, dan dari bawah kolong tempat tidur, suara dengkuran mulai muncul. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan pasang mata kuning mulai menyala dalam kegelapan rumah. Dan semuanya menatap Lela. Lela mulai sadar, dia nggak sendirian sejak awal. Dan apapun isi kaleng itu, sekarang udah nempel sama hidupnya. Setelah semua kejadian itu, Lela sadar dia nggak bisa cuma nunggu. Dia harus lawan balik, seenggaknya coba musir makhluk-makhluk itu dari hidupnya. Walau ketakutan masih nempel, dia paksain diri buat keluar rumah lagi. Tujuannya jelas. Dia mau balik ke Pak Darto. Tapi sesampainya di sana, rumah Pak Darto udah kosong. Pintu kebuka, jendela pecah, dan ada bekas cakaran di tembok. Di atas meja ada secarik kertas penuh darah kering. Tulisannya cuma satu kalimat, mereka sudah tahu. Lela panik. Tapi dia tetap masuk, berharap nemu petunjuk. Di rak buku tua, dia nemu satu buku tipis berjudul Syarat Penebusan Peliharaan Kucing Gaib. Isinya tulisan tangan, campur Latin sama aksara Jawa. Satu halaman yang paling jelas, cara memutus ikatan. Ada 3 syarat. 1. Bakar kaleng tempat perjanjian. 2. Kubur sisa isi kaleng di tempat asal si pemanggil. 3. Puasa 3 hari tanpa tidur, tanpa makan, tanpa suara. Lela mikir keras. Dia nggak tahu di mana tempat asal Bu Marni, tapi dia yakin satu-satunya tempat yang mungkin ya rumah ini. Rumah yang sekarang dia tinggali. Dia mulai dari yang pertama. Malam itu juga, dia ambil kaleng biskuit itu. Masih ada sisa bulu dan darah di dalamnya. Ditaruh di halaman belakang, lalu disiram minyak tanah. Pas dia nyalain korek api, angin langsung nyambar. Api besar muncul sesaat, tapi kaleng itu nggak terbakar. Malah menghitam dan mengeluarkan jeritan tinggi. Suara kucing. Atau lebih tepatnya, suara manusia yang dijadiin kucing. Tapi Lela nggak berhenti. Dia terus siram, terus bakar. Akhirnya kaleng itu meleleh setengah. Dari dalamnya keluar uap hitam dan suara bisikan. Lela, kamu sudah kami pilih, kenapa melawan? Lela ambil abu kaleng itu, masukin ke kantong kain. Dia gali lubang di bawah kolong tempat tidur, tempat dia pertama nemuin kaleng itu. Lalu dia kubur di situ, sambil baca ayat-ayat yang dia hafal dari kecil. Selesai itu, dia kunci semua pintu dan jendela. Dia udah siap buat syarat terakhir, puasa 3 hari. Hari pertama, perutnya perih, tenggorokan kering. Tapi dia tahan. Dia duduk diam di sudut kamar, nahan suara meski dada sesak karena takut. Hari kedua, bisikan mulai datang lagi. Tapi kali ini bukan dari rumah. Dari dalam kepalanya sendiri. Suara-suara minta dia buka mata, buka mulut, teriak. Tapi dia tahan. Hari ketiga, tubuhnya udah lemas. Pandangan kabur. Tapi dia tahu, kalau dia berhasil, semua ini bisa selesai. Tengah malam hari ketiga, suara itu datang lagi. Tapi lebih lembut. Lela, kamu udah cukup kuat. Kami akan pergi, tapi kamu harus pilih, tubuhmu atau jiwamu. Lela nggak jawab. Dia tutup telinga, rapat. Tapi suara itu makin kuat. Tubuhmu atau jiwamu.
Lalu tiba-tiba semua lampu nyala. Angin berhenti. Rumah senyap. Lela roboh, nggak sadarkan diri. Pas bangun, pagi udah terang. Tubuhnya ringan. Rumahnya tenang. Nggak ada suara, nggak ada mata kuning, nggak ada kaleng biskuit. Dia kira semuanya udah berakhir. Tapi di kaca kamar, dia lihat sesuatu. Bayangannya sendiri berdiri kaku. Tapi wajahnya senyum lebar. Mata kirinya bukan mata manusia. Mata itu bulat, kuning, kayak mata kucing. Lela terbangun di tengah malam, tubuhnya masih gemetar. Suara aneh itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih nyata. Kali ini, bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Dengarannya seperti derap langkah kucing yang berjalan di atas genting. Pelan, namun jelas. Tak lama, bau amis yang sangat tajam menusuk hidungnya, membuat Lela mual. Pikirannya langsung melayang ke malam pertama kali dia mendengar suara-suara aneh. Semakin lama, semuanya semakin jelas. Ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tak bisa dia hindari. Dengan napas yang tercekat, Lela beranjak dari tempat tidur. Dia tahu, dia tak bisa lagi menghindar. Sudah terlalu jauh semuanya. Tapi kali ini, dia ingin melawan. Lela berjalan pelan menuju jendela, menatap keluar dengan cemas. Malam itu gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang jauh di ujung gang. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk yang membuat perut Lela mual. Kemudian dia melihatnya. Sosok itu, kucing hitam yang dulu selalu datang, berdiri di bawah cahaya, tatapannya lurus mengarah ke matanya. Mata kuningnya memancarkan cahaya yang aneh, seperti ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Lela merasakan dingin yang menusuk tulangnya. Lela tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menghentikan semuanya. Tidak ada jalan lain. Dengan langkah cepat, dia membuka pintu dan melangkah keluar. Kucing itu tetap berdiri di tempat yang sama, matanya menatapnya dengan penuh tantangan. Lela mencoba memberanikan diri, menatap balik dengan tajam. "Apa yang kau inginkan dariku?" Lela berteriak, suaranya bergetar, tapi dia berusaha keras untuk tetap terdengar tegas. Kucing itu tidak bergerak. Hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Lela mendekati sosok itu, berusaha menenangkan dirinya. Tapi, ketika dia semakin dekat, tiba-tiba, segerombolan kucing keluar dari balik bayangan, datang dari setiap sudut. Kucing-kucing itu, semuanya dengan mata kuning, mulai mengelilingi Lela. Suara gemerincing halus dari cakar mereka di atas batu sangat terdengar. "Lela," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam, seakan berasal dari dalam bumi. "Kamu sudah memilih. Kamu sudah membuka kaleng itu. Kami yang memilihmu." Lela mundur perlahan, berusaha tetap tenang. "Aku tidak ingin bagian dari kalian. Pergilah." Dia mencoba menangkis ketakutan yang terus menggerogotinya, mencoba memantapkan langkahnya untuk maju. Namun, kucing-kucing itu semakin mendekat, menyelimuti jalan keluar dengan tubuh mereka yang bergerak begitu cepat. Mereka mulai mengeluarkan suara, bukan suara meong, melainkan suara manusia yang kesakitan, seperti teriakan yang tercampur dengan suara cakar yang menggores. Ketika Lela merasa dirinya terpojok, dia teringat sesuatu. Di bawah tempat tidurnya, kaleng itu masih tersisa, setengah terbakar. Dia tahu itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Jika dia bisa menghancurkan kaleng itu, mungkin saja makhluk-makhluk ini akan pergi. Dengan tubuh yang lemah, Lela berlari menuju rumah, melompati kucing-kucing yang semakin banyak mengelilinginya. Ketika dia sampai di dalam, dia langsung menuju kamar tidur. Di bawah tempat tidur, kaleng itu tergeletak, setengah meleleh, tapi masih terlihat mengancam. Lela tidak punya banyak waktu. Dia memegang kaleng itu dengan tangan gemetar, lalu dengan sekuat tenaga, dia menghancurkannya. Begitu kaleng itu pecah, sebuah suara keras terdengar, suara seperti jeritan makhluk yang terluka parah. Seakan-akan semua makhluk yang mengelilinginya merasa kehilangan. Tiba-tiba, kucing-kucing itu berhenti. Mereka mundur perlahan,
seperti terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, di saat yang sama, bayangan besar muncul dari balik dinding. Sebuah sosok hitam yang lebih besar, dengan mata yang menyala, melayang ke arah Lela. Sosok itu mengangkat tangan, dan suara yang lebih dalam lagi terdengar, "Kamu tak bisa lari, Lela. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Lela terjatuh, tubuhnya terasa ringan, namun ketakutan yang sangat mendalam mulai menguasainya. Keputusan yang dia buat saat membuka kaleng itu kini kembali menghantuinya. Tidak ada jalan keluar. Makhluk itu mendekat. Dan Lela tahu, kali ini, dia tidak akan bisa menghindar lagi. Lela terjatuh ke lantai, jantungnya berdetak sangat kencang, sementara sosok hitam itu semakin mendekat. Matanya yang menyala membuat seluruh tubuhnya kaku, hampir tak bisa bergerak. Dia tahu, ini adalah momen penentuan. Jika dia tidak melakukan sesuatu, semuanya akan berakhir. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sosok itu berbicara, suaranya dalam dan berat, seakan berasal dari lubuk paling dalam bumi. "Kamu tak bisa melawan kami, Lela. Kamu sudah kami pilih sejak awal. Ini takdirmu. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Lela menahan napas. Suara itu membuat tubuhnya lemas, tapi dia tidak bisa menyerah. Dia ingat bagaimana dia tiba-tiba menemukan kaleng itu, bagaimana dia memilih untuk membuka dan menerima tawaran itu. Semua keputusan yang dia buat membawa dia ke titik ini. Dia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan sekuat tenaga, Lela berusaha bangkit. Tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan, namun dia tetap berusaha. Matanya menatap sosok hitam itu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Lela tahu, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan makhluk ini, dan untuk itu, dia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Lela berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sosok itu tertawa pelan. "Kami tidak membutuhkan apa-apa darimu, Lela. Kami hanya ingin mengingatkanmu, bahwa setiap pilihan ada harga yang harus dibayar. Kamu sudah membuka kaleng itu. Kamu sudah memilih kami." Lela menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. Dia tahu dia sudah terjerat dalam permainan ini, tapi dia juga tahu satu hal, semuanya belum berakhir. Jika dia tidak melawan, dia akan tenggelam dalam kegelapan ini selamanya. Lela berlari ke meja, di mana kaleng yang hancur itu masih tergeletak. Tanpa pikir panjang, dia mengambil potongan kaleng yang tersisa, benda itu terasa panas di tangannya. Dia menyentuh kaleng itu, merasakan energi gelap yang masih mengalir. Lela tahu, inilah kunci yang dia butuhkan. Dengan potongan kaleng di tangan, dia menghadapi sosok itu lagi. "Kalian ingin aku memilih? Baiklah. Aku pilih melawan kalian." Sosok itu mengangkat tangan, dan dari tangannya muncul bayangan-bayangan hitam yang semakin menebal, menyelimuti ruangan. Suara kucing terdengar lagi, namun kali ini bukan suara yang biasa. Suara itu penuh dengan penderitaan, seperti ribuan jiwa yang terjebak dalam kekekalan. Lela menggenggam potongan kaleng itu dengan erat. Dia tahu jika ini gagal, dia akan menjadi salah satu dari mereka, makhluk yang terperangkap dalam dunia hitam ini. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkan potongan kaleng itu ke arah sosok hitam tersebut. Kaleng itu terbang di udara, menghantam sosok itu dengan keras. Sebuah ledakan besar terjadi, memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Seluruh ruangan bergetar, dan suara jeritan keras menggelegar, seperti ada sesuatu yang hancur. Sosok itu terhuyung mundur, seakan terguncang oleh kekuatan yang datang dari kaleng itu. Lela menutup mata, tak sanggup melihat lebih lanjut. Tapi dia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Ketika Lela membuka mata, sosok itu masih ada, namun kini dia tampak lebih lemah. Bayangan hitam yang sebelumnya melingkupi tubuhnya mulai pudar, dan matanya yang menyala mulai redup. "Kamu masih melawan?" Suara itu terdengar kesal, namun tak lagi sekuat sebelumnya. Lela berdiri tegak, matanya penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah.
Kalian mungkin sudah memilihku, tapi aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku akan melawan sampai akhir." Sosok itu tampak terkejut. Kemudian, dalam sekejap, tubuhnya mulai menyusut, berubah menjadi bayangan gelap yang berputar-putar di udara, seperti terperangkap dalam lingkaran tak terlihat. Lela merasa kekuatan itu mulai menghilang, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Namun, dia tahu, ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Sosok itu menghilang, namun Lela merasakan ketegangan masih ada. Dia menatap ruangan yang sepi, dan perlahan-lahan, dia berbalik, bersiap untuk menghadapi apapun yang datang berikutnya. Namun, satu hal yang dia tahu pasti, dia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan kali ini, dia tidak akan mundur lagi. Lela terengah-engah, tubuhnya masih gemetar setelah konfrontasi yang menegangkan. Sosok hitam itu sudah menghilang, tetapi hawa dingin yang menyelimuti ruangan tak kunjung hilang. Semua terasa hampa dan kosong. Bahkan, suara kucing yang sebelumnya memenuhi udara kini lenyap, seolah dibawa angin. Lela menatap sekeliling, merasakan betapa sunyinya tempat itu. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukanlah akhir, namun dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Dia berjalan pelan menuju pintu, merasa lelah dan bingung. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Apakah sosok itu benar-benar kalah? Namun, meskipun rasanya ada kedamaian, suara hati Lela terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa dia belum terbebas sepenuhnya. Saat melangkah keluar, Lela melihat jalanan yang sepi dan rumah-rumah yang tak bergerak. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi anehnya, Lela merasa sedikit lega. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia telah mengakhiri semuanya. Mungkin benar, makhluk itu sudah hilang. Mungkin kaleng itu sudah mengeluarkan kekuatannya dan mengusirnya untuk selamanya. Lela berjalan semakin jauh, menuju rumah tetangganya yang terletak di ujung gang. Hatinya terasa lebih ringan meski masih ada kegelisahan yang menggantung. Dia ingin bertemu seseorang, berbicara dengan orang lain, merasa ada yang mendengarnya, agar beban yang menekan dirinya bisa sedikit berkurang. Ketika dia sampai di depan rumah tetangga, dia berhenti sejenak. Di jendela, dia melihat bayangan seseorang yang bergerak. Seolah seseorang menunggunya di dalam. Lela mengetuk pintu dan menunggu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan tampak wajah tetangganya, Bu Sari, seorang wanita paruh baya yang selalu baik padanya. "Lela, kamu sudah keluar?" tanya Bu Sari, tampak sedikit terkejut namun juga lega. Lela mengangguk lemah. "Iya, Bu. Sepertinya semuanya sudah selesai. Tapi kamu kelihatan capek banget. Ayo, masuk dulu. Istirahat sebentar." Bu Sari mempersilakan dengan ramah. Lela merasa sedikit cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rasanya ada yang tidak beres dengan dirinya? Tapi, dia tak ingin terlalu memikirkan hal itu. Dia hanya ingin merasakan sedikit ketenangan, meski sebentar. Di dalam rumah Bu Sari, Lela duduk di ruang tamu. Aroma masakan menguar dari dapur. Semua tampak normal, seperti biasa. Bu Sari menyiapkan teh hangat dan membawa beberapa kue. Lela menatap teh itu, memandang dengan kosong. Rasa hausnya seolah lenyap entah kemana. "Lela, kamu pasti butuh waktu untuk pulih. Jangan terlalu banyak pikiran, semua akan baik-baik saja," kata Bu Sari dengan suara yang lembut, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa aneh. Lela tersenyum, meski itu hanya senyum paksa. "Iya, Bu. Terima kasih sudah peduli." Namun, ketika Lela meminum teh hangat itu, ada sesuatu yang tidak beres. Teh itu terasa aneh di mulutnya. Rasa manis yang terlalu tajam dan pahit sekaligus. Lela mulai merasa pusing, matanya berkunang-kunang. Dia berusaha menahan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa menanggapi apa yang ingin dia lakukan. Kekuatan itu kembali datang, seperti sesuatu yang merayap dalam dirinya. Bu Sari berdiri di hadapannya, tersenyum tipis. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya yang tajam penuh dengan kebohongan. Lela merasa tubuhnya semakin lemah, dan pandangannya semakin buram.
Kamu masih belum menyadari, Lela. Kemenanganmu tadi hanyalah ilusi, kata Busari pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kamu pikir kamu sudah bebas? Kamu pikir kamu sudah mengalahkan kami? Itu tidak akan pernah terjadi. Lela mencoba untuk berbicara, tetapi bibirnya terasa berat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Semua yang terjadi seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Busari, wanita yang selama ini ia anggap teman, ternyata adalah bagian dari permainan itu, bagian dari mereka. Ternyata, kami sudah menunggu kamu, Lela. Sejak awal. Kamu tak pernah benar-benar keluar dari takdir ini, lanjut Busari dengan senyum penuh kepastian. Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Lela ingin melawan, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Semua terasa gelap, semakin gelap. Matanya terpejam, dan dia merasa semuanya akan berakhir. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sebuah harapan, harapan yang samar-samar muncul. Apakah benar ini akhir? Apakah dia benar-benar telah kalah? Dengan langkah perlahan, Busari kembali duduk di sampingnya. Jangan khawatir, Lela. Semua ini hanya permulaan. Dan saat itulah, semuanya menjadi gelap. Gelap. Hanya itu yang Lela rasakan. Keheningan yang sangat sunyi, yang semakin dalam menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak ada suara, tidak ada perasaan. Hanya kosong, seperti berada dalam sebuah ruang yang tidak berujung. Namun, ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuatnya merasa terperangkap. Lela membuka matanya perlahan, merasakan sakit di kepalanya. Dia duduk dengan susah payah. Matanya masih buram, dan suasana di sekitarnya terasa aneh. Bukankah dia tadi, di rumah Busari? Bukankah dia telah meneguk teh yang aneh itu? Lalu, apa yang terjadi? Lela berusaha untuk berdiri, tetapi tubuhnya masih lemah. Ketika matanya mulai fokus, dia terkejut melihat dirinya berada di sebuah ruangan yang asing. Dinding-dinding batu yang dingin dan penuh lumut mengelilinginya. Tidak ada jendela, hanya cahaya redup yang berasal dari lampu minyak kecil di sudut ruangan. Semua terasa seperti sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dia mendengarkan suara langkah kaki yang datang mendekat. Lela berbalik dan melihat sosok familiar, Busari, berdiri di depan pintu. Wajah wanita itu tampak lebih muda, lebih segar, dan tidak seperti yang Lela ingat. Ada sesuatu yang ganjil dengan penampilannya. Senyumannya kali ini terlihat tidak ramah, melainkan lebih seperti ekspresi yang penuh rahasia. "Kenapa kamu di sini, Lela?" tanya Busari, suaranya terdengar lembut namun sangat tegas, seperti menahan sebuah kebenaran yang ingin dia ungkapkan. Lela mencoba mengingat. Semua yang terjadi begitu cepat, dan masih terasa kabur. "Busari, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya di sini?" Busari berjalan mendekat, matanya tidak lagi terlihat ramah. "Lela, kamu tidak sadar apa yang telah terjadi. Kamu pikir kamu berhasil melawan kami, tetapi kenyataannya, kamu hanya mengikuti permainan yang sudah kami atur." Lela terpaku. Apa yang dimaksud Busari? Permainan? Apa yang kamu bicarakan? Busari tersenyum tipis, kemudian duduk di depan Lela, wajahnya serius. "Kamu pikir kami adalah makhluk yang datang untuk menguasai hidupmu? Tidak, Lela. Kami bukan musuhmu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sejak awal. Kamu tahu kenapa kaleng itu terbuka? Karena kamu yang memintanya. Kamu yang memilihnya, bahkan sebelum kamu menyadarinya." Lela merasa pusing, kepalanya berputar dengan cepat. "Apa maksudmu? Saya tidak memilih apapun." "Ah, Lela," Busari berkata, suara penuh kehangatan yang tiba-tiba terasa menakutkan. "Kamu ingin kekayaan, kamu ingin kebebasan, dan kamu ingin hidup tanpa batas. Kamu memilih untuk mencari cara yang cepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kaleng itu adalah hasil dari permintaanmu yang terdalam. Kamu telah memanggil kami, tanpa tahu konsekuensinya." Lela terdiam. Apa yang Busari katakan terdengar seperti kebohongan,
tapi ada rasa yang aneh dalam kata-katanya. Sesuatu yang mulai membuatnya meragukan semuanya. Tunggu, Lela berkata, meraba ingatan yang mulai mengabur. Jadi, semua ini salah saya? Bu Sari mengangguk pelan. Iya, Lela. Tapi kamu tidak sendirian. Semua orang yang menginginkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya akan kami tarik. Kamu hanya salah satu dari mereka. Dan sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Lela merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada energi yang mengalir keluar dari tubuhnya. Kepalanya mulai pusing, dan dia terjatuh kembali ke lantai yang dingin. Namun, di saat terakhir itu, sebuah pemahaman datang begitu saja. Lela, suara Bu Sari terdengar samar, seolah jauh. Kami bukan yang mengendalikan kamu. Kamu yang mengendalikan kami. Kamu yang memilih kami saat kamu membuka kaleng itu. Dan sekarang, kaleng itu telah membawamu pulang ke tempatmu yang sejati. Tiba-tiba Lela merasa tubuhnya terangkat. Matanya terbuka lebar, dan dalam hitungan detik, dia melihat ruangan itu berubah. Semua yang tampak gelap dan dingin kini berubah menjadi sebuah ruang yang sangat familiar, ruang tamu rumah kecilnya. Lela terkejut, hampir tidak percaya. Seperti keajaiban, dia kembali ke rumahnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya ketakutan, tubuhnya tidak bergerak. Matanya menatap kosong, tidak ada reaksi. Tubuhnya tak lagi miliknya. Lela merasa dirinya terjebak dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Dia bukanlah Lela yang dulu, dia sudah menjadi bagian dari kaleng itu. Kaleng yang dia buka begitu naif, yang memberinya semua yang dia inginkan, namun dengan harga yang sangat mahal. Dan Bu Sari, wanita yang kini tak lagi terlihat manusiawi, tersenyum, menatap Lela dengan penuh kepuasan. Selamat datang di rumahmu yang baru, Lela. Di sini, kamu akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Lela hanya bisa terdiam, tak mampu lagi melawan. Akhirnya, semuanya terbuka. Kaleng itu tidak hanya membawa kekayaan dan kebebasan, tetapi juga menghapus segalanya yang berarti bagi Lela. Dan di tempat ini, dalam kegelapan yang tak pernah hilang, dia akan menjadi bagian dari dunia yang tak pernah dia duga sebelumnya. Tamat.